Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis pada bisnis kuliner nasi goreng Bang Ahmed. Beberapa aspek yang akan diteliti yaitu aspek legal, aspek pasar dan peluang pasar, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknik dan teknologi, dan yang terakhir aspek finansial. Pada aspek legal yang pertama yaitu profil usaha. Usaha ini bernama Nasi Goreng Bang Ahmed yang jenis kegiatannya di bidang kuliner. Kegiatan usahanya menjual nasi goreng dengan berbagai topping. Alamat berada di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok B11, Kecamatan Luk Timur, Karawang. Dengan nomor telepon sebagai berikut. Selanjutnya yaitu modal. Di sini merupakan analisa berapakah jumlah modal yang diperlukan pada usaha nasi goreng Bang Ahmed ini. Itu sebesar Rp102.035.000. Selanjutnya biaya operasional per bulan yang didapatkan sebesar Rp5.160.000. Selanjutnya analisis potensi peluang pasar. Pada analisis potensi peluang pasar yang dilakukan adalah melakukan riset untuk mengetahui perilaku konsumen apa saja yang sedang diminati dan juga untuk mengetahui potensi apa saja yang timbul untuk dilakukannya perkembangan usaha menjadi lebih baik dari berbagai hal. Yang kedua, segmen pasar. Pada segmen pasar ini dilakukannya pemilihan lokasi tempat usaha, bagaimana lokasi tersebut strategis atau tidak, dan juga menentukan target konsumen siapa saja yang akan menjadi sasaran konsumen pada produk nasi goreng Bang Ahmed ini. Yang ketiga yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang dilakukan yaitu strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Tidak hanya melakukan strategi word of mouth, tapi kedai Pak Slamet ini terus mengembangkan usahanya dari segi pemasarannya itu sudah berada di dalam aplikasi Grab dan Gojek yang tentu saja sangat mudah ditemukan oleh para konsumen. Untuk analisis pemasaran di masa depan, tentunya Pak Slamet akan terus mengembangkan pemasaran dari produknya dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti yang sudah dilakukannya sekarang yaitu dengan melalui Grab dan Gojek. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu dukungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar tempat usaha sangat terbantu dengan adanya kedai tersebut, dikarenakan sedikitnya 2 orang dari masyarakat sekitar yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan sekarang menjadi karyawan dari kedai tersebut sehingga mendapatkan pendapatan tetap. Dukungan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ketika membeli produk dari kedai tersebut mungkin menjadi berkurang, tetapi ada yang didapatkan oleh masyarakat walaupun bukan dari segi finansial, tetapi dari segi kebutuhan, yaitu asupan makanan dari nasi goreng Bang Ahmed tersebut. Dampak kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Dampak yang akan timbul dalam budaya masyarakat tentunya akan sangat positif. Hal ini berdasarkan tingkat penjualan yang sangat tinggi dan bisa dilihat dari pertahanan usaha yang tetap berdiri walaupun telah melewati masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Aspek lingkungan. Yang pertama, dukungan lingkungan fisik. Lingkungan fisik artinya tata ruang dari kedai tersebut apakah mempengaruhi masyarakat atau tidak? Hasilnya tidak, karena tata ruang kedai yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut dimiliki oleh Pak Slamet sendiri dan pastinya tidak merugikan orang lain. Yang kedua, dukungan lingkungan makhluk hidup. Dukungan lingkungan makhluk hidup di sekitar kedai terlihat cukup ramai dengan banyaknya para pedagang, tetapi dengan berbagai macam usaha. Tidak ada yang sama seperti kedainya Pak Slamet. Walaupun banyaknya para pesaing di sekitar kedai, tetapi sesama makhluk hidup, sesama manusia tidak ada yang dirugikan dan tentunya makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Pada aspek teknik yang pertama yaitu pemilihan tempat. Pemilihan tempat kedai ini sangatlah tepat karena kedai tersebut mudah dijangkau, mudah ditemukan, berada di pusat kota sehingga membuat konsumen yang akan mencarinya tidak sulit.
Teknik teknologi. Kedai nasi goreng Bang Ahmed ini merupakan suatu bentuk usaha UMKM, di mana tempat dan tata kelola masih sederhana. Untuk teknologi yang dipakai mungkin lebih ke alat-alat sederhana pada umumnya, belum ada mesin kasir menggunakan tab atau yang lainnya. Demikian tata letak kedai nasi goreng Bang Ahmed dalam ruangan, yaitu yang pertama ada service area, selanjutnya sebelah kiri meja kasir, lalu ada meja makan untuk pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yang terakhir aspek finansial. Yang pertama menentukan biaya investasi, yaitu biaya aktiva tetap berwujud sebesar 100 juta 35.000. Lalu ditambah aktiva tetap tidak terwujud goodwill 2 juta. Jadi investasi totalnya 102 juta 35.000. Kemudian dalam aspek finansial ada beberapa perhitungan yang dianalisis. Yang pertama ada payback period atau PP. Dari hasil pengukuran ditemukan hasil yaitu 11 bulan. Kedua, average rate of return ARR sebesar 0,3%. Ketiga, net present value atau NPV sebesar 311.838.136. Yang keempat, internal rate of returns atau IRR sebesar 14%. Dan yang terakhir, profitability index PI. Dari analisis kelima alat ukur ini dapat dihasilkan yaitu keterangan baik. Kelimanya baik. Ketika mendapatkan keterangan baik, maka hasil dari analisis finansial pada studi kelayakan bisnis usaha kuliner nasi goreng Bang Ahmed ini layak. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.